Chen Shao, kamu gila? Wen Yixuan. Jangan lupa, Wen Zhi sudah menemukan bahwa kita menggunakan posisi untuk mentransfer aset. Jika dia tidak mati, yang mati akan kita. Tapi kamu melakukan pembunuhan. Pembunuhan. Siapa bilang saya membunuh siapapun? Besok semua orang di Jiangcheng akan tahu bahwa Wen Zhi, presiden grup Wen, meninggal secara tidak sengaja, dan Zhen Xiao, manajer umum, akan sementara mengambil alih sebagai presiden. Kau boleh akan menjadi satu-satunya nona muda grup Wen. Kakak. Kakak. Ini adalah hadiah pertunangan yang ibu berikan padamu. Pertunangan? Bagaimana bisa saya tidak tahu tentang pernikahan saya sendiri? Kakak, meskipun keluarga Qin berasal dari latar belakang sederhana, ini sudah yang terbaik yang ibu temukan untukmu. Ucapkan terima kasih pada Bibi Shu untuk saya. Seorang pria setengah mati, dan kamu masih pilih-pilih. Seorang pria yang lahir dari seorang pelayan. Kamu membayar matahari. Kamu mempertaruhkan nyawamu? Kamu menjatuhkan sesuatu. Kamu terlihat konyol, tapi kamu secantik kucing. Siapa namamu? Bodoh. Bodoh. Benar kita semua memanggilku bodoh. Kamu bukan bodoh. Di mana rumahmu? Aku akan membawamu pulang. Rumahku di sana. Presiden Feng, Nyonya Shu berkata, dia dan Nona Qin sedang menunggumu di rumah tua. Ibu tiriku yang terkasih, benar-benar tidak sabar, hanya ingin memaksaku menikah. Kalau begitu, aku akan menikah saja. Kucing kecil, maukah kamu menikah denganku? Anak kecil, maukah kamu menikah dengan saya? Apa itu menikah? Apakah itu sesuatu yang enak? Ya. Jika kamu menikah dengan saya, kamu akan memiliki banyak sekali makanan enak. Apakah kamu mau? Ya, saya mau menikah dengan kamu. Saya mau menikah dengan kamu. Bagus, maka dari sekarang saya akan menjadi suamimu. Apa itu suami? Suami bukanlah suatu benda. Suami adalah seseorang yang akan di sisimu, hidup bersamamu, menjagamu seumur hidup, dan juga memberimu banyak makanan dan minuman enak seorang pria, mengerti? Kamu akan secara bertahap mengerti di masa depan. Ngomong-ngomong, nama saya Feng Yan. Feng. Feng Yan. Ya, sangat bagus. Tuan Feng, Anda perlu berpikir 2 kali. Anda telah bertahan sangat lama untuk mengungkap kebenaran. Bahkan jika kita tidak menikah ke keluarga mertua, kita memiliki cara lain untuk menangani Shu Fangli. Mengapa Anda bersikeras menikah dengan orang bodoh ini? Bodoh. Saya tidak ingin mendengar dari mulut siapapun kata bodoh di masa depan. Tapi, Cukup, urusan saya bukan untuk Anda ikut campur. Siepin, besok bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. ya.
Tuan Fong, laporannya sudah siap. Gadis muda ini menderita benturan kepala yang parah. Benturan itu, Adalah penyebabnya. Jadi kapasitas mentalnya sekarang seperti anak usia 6 atau 7 tahun. apakah ada perawatan? Hanya istirahat yang disarankan. Kita harus menunggu hematoma otak sembuh dan ingatannya pulih. Tuan Fong, apakah Anda benar-benar akan menikahinya? Latar belakangnya tidak diketahui. Anda akan menikahi seorang wanita dengan gangguan kognitif? Bukankah itu akan sempurna menurunkan kewaspadaan Su Fangli terhadap saya? Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar bahwa Wenji, kepala Wen Group, tiba-tiba hilang. Tolong verifikasi apakah itu benar. Ya, Feng Yan. Feng Yan, aku mau ciuman. Kamu baik-baik saja? Telinga Feng Yan sangat panas. Telingaku, mengapa mereka dingin? Kucing putih kecil. Apakah kamu benar-benar ingat sama sekali tidak ada? Ingat. Sakit kepala. Tenang, tenang. Jika kamu tidak bisa ingat, jangan dipaksakan. Secara pribadi, aku akan memanggilmu sayangku kecil. Di depan umum, aku akan memanggilmu Nian-Nian. Oke? Sayangku kecil, Untuk sayangku kecil, sayangku kecil mengantuk dan perlu tidur siang. oke? Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu untuk tidur. Oke, tidurlah. Feng Yan, Ada apa? tidakkah kamu tidur dengan sayangku kecil? Suami istri seharusnya berpelukan dan cium sebelum tidur bersama. Begitulah di TV. Aku ingin tidur dengan Feng Yan juga. Sial. Baik, mari kita tidur dengan pakaian lengkap, oke? Baiklah. Feng Yan. Feng Yan, Ada apa, sayang? sayang lapar. Baiklah, ayo pergi makan sarapan. Tunggu, Ada apa, Feng Yan? sayang. Bisa kamu pasangkan untukku? Tapi sayang tidak tahu caranya. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Bagus, kucing liar kecil. Bayi kecil, jangan berjalan tanpa alas kaki, sandal. Feng Yan memiliki seorang wanita yang sangat tua dan jelek. Tante Shu, kenapa kamu di sini? Feng Yan, kamu menikah tanpa memberitahuku. Tidak terlalu terlambat untukmu mengetahui sekarang. Menantu kecil, apakah kamu mau uang? Bisa membeli banyak sekali permen untuk dimakan. Ya, aku ingin makan permen. Tepat seperti yang mereka katakan. Dia menikahi seorang bodoh. Grup Feng ini di masa depan hanya akan milik anakku. Jika kamu ingin uang, kamu harus berlutut dan menyuguhkan teh. Dan bersujud 3 kali dengan keras. Baru kamu bisa mendapatkan uang itu, paham? Baiklah, Nian-Nian berlutut. Semoga perjalanan ibu tua mulus. Harap terima belasungkawa saya. Hei, kamu bodoh. Apakah kamu mencoba mengutukku sampai mati?
Aku tidak. Aku melihat di TV bahwa ketika mereka berlutut dan bersujud, mereka semua mendoakan seperti ini. Celaka. Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Siapa celakanya? Aku Nian. Oh, ibu tua, kamu adalah celakanya. Halo celaka, halo celaka. Kamu adalah celakanya. Aku Nian. Kamu adalah celaka. Tante Shu, Nian. Dia hanya seorang anak. Kenapa repot-repot berdebat dengannya? Benar-benar seorang bodoh yang tidak bisa ditunjukkan di publik. Tante Shu, Nian adalah istri saya yang sah. Jika di masa depan kamu membiarkanku mendengar satu kata kamu menyebutnya bodoh, bahkan kelinci saat terdesak akan menggigit. Kamu. Hei, ibu tua. Tuhan uang saya tidak bisa berbohong. Jika tidak, kamu akan menjadi kepala botak besar. Uang untukmu. Feng Yan lihat banyak uang untuk membeli permen agar Feng Yan makan. Ibu, siapa yang bikin kamu marah lagi? Masih Fang Yanhe dan istrinya yang bodoh yang baru menikah. Orang bodoh itu berani mengutukku sampai mati. Dia memanggilku orang malang. Ini benar-benar membuatku kesal. Ibu, jangan khawatir. Mereka tidak punya banyak hari baik tersisa. Sekarang grup Wen pimpinannya, Wen Ji, telah menghilang secara misterius. Sekarang diambil alih oleh saudara tirinya dan tunangannya. Aku sudah, Menghubungi mereka. selama aku mengamankan proyek Super Barat, aku bisa kemudian mengamankan posisiku di keluarga Feng. Bagus, memang layak menjadi anakku. 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta perayaan. Pada saat itu, Tuan Zeng akan mengumumkan berita ini segera. Sayang mau makan yang mana? Kue, sayang mau makan kue. Baik. Sayang, kamu makan sendiri dulu. Tuan Feng, grup Wen pimpinannya, Wen Ji, memang telah menghilang dan sekarang diambil alih oleh tunangannya, Zheng Xiao. Selain itu, Tuan Muda kedua berencana bekerja sama dengan Zheng Xiao untuk mengambil alih Fengshan Kami proyek properti. Zheng Xiao. Sayang, ada apa denganmu? Kepala sakit, kepala benar-benar sakit. Jangan mendekat. Sayang, aku akan membawamu ke rumah sakit ya. Please, aku akan membawamu ke rumah sakit ya. Jangan takut. Sayang, jangan takut. Sayang, kepalamu masih sakit. Sayang, kepalaku sudah tidak sakit lagi. Sayang, aku sudah lebih baik sekarang. Benar, aku baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Iya, lepaskan Project West Suburb. Biarkan Zheng Xiao mengambil alih dan memulainya. Beli saham Wen. Feng Yan, Sayang, kenapa kamu masuk lagi ke kamar saya? Feng Yan terlihat sangat cantik tanpa pakaian. Aku juga ingin melepas pakaianku. Feng Yan harum sekali. Sayang suka bau di Feng Yan. Berhenti main-main. Kamu sebaiknya kembali tidur, sayang, oke? Oke. Sayang sih ya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ciuman. Setelah berciuman, baru kamu bisa tidur. Siapa yang mengajarimu semua ini? Di TV, saudara-saudara.
berciuman sebelum tidur. Dan di TV juga dikatakan jika kamu suka seseorang, kamu harus menciumnya. Sayang suka Feng Yan. Sial. Siapa yang membiarkannya menonton ini setiap hari? Lalu, setelah sayang mencium Feng Yan, kamu tidak boleh mencium pria lain lagi. Apakah kamu mengerti? Ya, sayang tidak akan mencium orang lain. Bagus, lalu sayang kembali ke kamarmu dan tidur. Oke. Hari ini adalah pesta perayaan putra saya. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa nyonya muda untuk hadir? Ya. Ayo pergi. Tuan Feng, Zheng Xiao mungkin telah. Tuan Fong, sesuatu yang buruk terjadi. Nyonya telah dibawa pergi oleh Xu Fangli. Apa? Pergi? Oh, aku mendengar bahwa putra sulung keluarga Feng menikahi orang bodoh. Aku kira itu cuma rumor. Tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar bodoh. Jika kamu tanya aku, aset keluarga Feng seharusnya diberikan kepada putra kedua Feng. Nen, mari kita bermain game, boleh tidak? Hei, selama kamu bermain baik, aku akan memberimu sesuatu yang enak. Mau. Anjing, kemari. Anjing suka mengambil tulang dan makan. Cepat bawa kembali dengan mulutmu. Bagus. Ini adalah konsekuensi dari menyinggungku. Coba ini, enak sekali. Hei, bukankah aku sudah bilang bawa makanan dengan mulutmu? Orang bodoh ya tetap bodoh. Kurasa dia begitu bodoh sampai tidak mengerti arti dengan mulut. Betul. Buat dia jadi anjing. Jadilah anjing saja. Bukan begitu? Jadi anjing tidak seru. Aku mau main naik kuda. Kamu jadi kudanya. Aku akan naikimu. Kamu bodoh? Tante Su, kamu bawa Nian-Nian ke pesta, kenapa tidak bilang duluan kepada kami? Feng Yan, lihat. Orang bodoh ini telah merusak pesta dan mempermalukan keluarga Feng kita. Bukankah 5 yang melampaui batas, menghina Nian-Nian di depan umum, dan membuat keluarga Feng kehilangan muka? 5 hanya bermain dengannya. Dia tadi naik di kepalaku. Nian-Nian hanya anak kecil. Apakah kamu benar-benar akan berdebat dengan anak kecil? Kamu... Nian-Nian, mau pulang atau terus main? Terus main. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ganti baju yang bagus. Bagus. Aneh untuk dikatakan. Akulah yang terus didesak Nian-Nian untuk cepat bermain. Aku lupa menyuruh pelayan membawanya ganti baju. Tidak perlu, aku akan menemaninya sendiri. Tuan Muda Feng, Tuan Feng, sekarang saatnya membawanya ganti baju. Jika kamu ada urusan, selesaikan dengan cepat. Nyonya, silakan lewat sini. Feng Yan, jangan khawatir. Nian-Nian akan baik-baik saja. Dia akan segera kembali. Pelan-pelan saja. Nyonya. Pergilah. Tua bangka. Kau, Nian-Nian. Kamu seharusnya memanggilku ibu. Baiklah, tua bangka. Kau, Nian-Nian, apa yang biasanya kamu dan Feng Ye lakukan di rumah? Feng Ye memberiku kue kecil dan juga menonton TV bersamaku. Dia juga tidur bersamaku. Apakah Feng Ye benar-benar menyukai orang bodoh ini? Kurasa dia tidak hanya lemah hati, tapi juga tidak berotak. Karena Feng Ye baik kepada Nian-Nian, bukankah Nian-Nian seharusnya juga baik kepada Feng Ye? Oh, tentu saja. Baru-baru ini ada orang jahat yang ingin menyakiti Feng Ye. Tugas masa depan Nian-Nian adalah untuk memberitahuku kemana Feng Ye pergi setiap hari. Dan siapa yang dia temui. Jika ada yang mencoba menyakiti Feng Ye, aku bisa mengirim orang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Tidak, kamu berbohong kepada Nian-Nian. Nian-Nian tidak akan percaya lagi padamu. Kau brengsek, beraninya kau. Menurutmu, apakah Feng Ye benar-benar menyukai orang bodoh sepertimu? Aku menasihatimu untuk patuh mendengarku. Jika suatu hari kamu diusir, tidak ada yang akan mengasihanimu.
Bohong, Nian Nian. Kau masih memukul Nian Nian. Feng Yuanshu, ada yang menggertak Nian Nian. Bibili, Bibili. Wenzi, aku tahu itu mustahil. Dia jelas sudah meninggal. Ada apa, Bos Zhang? Itu benar-benar dia. Bagaimana dengan Tenzeng? Apakah Anda kenal orang bodoh ini? Bodoh. Jadi dia bodoh. Bodoh. Saya tidak akan berpura-pura bodoh untuk bermain dengan Anda. Anda Tenzeng. Berani-beraninya Anda memukul saya. Bukan saya yang memukul Anda. Anda membunuh seseorang. Anda adalah pembunuh. Pembunuh. Tenzeng benar-benar membunuh seseorang? Siapa yang dia bunuh? Dan saya dengar bahwa Wenji, mantan CEO grup Wen, menghilang secara misterius. Siapa yang tahu, dialah yang membunuhnya. Tepat sekali. Dan Wen ini adalah seorang yatim, tanpa orang tua. Saya sudah ditanyai oleh polisi, diselidiki. Berhenti bicara omong kosong. Siapa Anda sebenarnya? Nian Nian, saya Nian Nian. Hah, Nian. Lalu mengapa di lengan Anda ada yang sama dengan Wensi tanda lahir bunga plum? Mengapa ada tanda lahir bunga plum yang mirip dengan Wensi? Ini adalah tanda lahirmu. Ya, tanda lahir ini sudah saya miliki sejak kecil. Jangan pikirkan lelucon kecil, dan dia menganggapnya serius. Dulu saya tidak menyadari dia tidak mencintaiku. Dan untuknya bagaimana mungkin dia masih hidup? Kamu bodoh. Saya peringatkan kamu. Jika kamu terus bicara omong kosong, saya akan potong lidahmu. Bukan Nian Nian yang mengatakannya. Itu adalah kakak Peri yang cantik. Lihat, ada darah di kepalamu. Banyak sekali darahnya. Nian Nian. Biarkan saya membawamu untuk membalutnya, oke? Seseorang seret orang bodoh ini untukku. Manager Zhang. Kamu sampah. Lebih dari sebulan yang lalu, untuk merebut aset keluarga Wen, kamu bekerja sama dengan Wen Ixuan untuk menabrakku dengan mobil. Sampah sepertimu pantas mati. Hei, lihat ekspresi bersalah manajer Zhang. Mungkinkah Wenshi benar-benar dibunuh olehnya? Mungkin. Tidak. Saya tidak membunuh Wensi. Dia mati dalam kecelakaan. Dia iri pada bakatku, dan bahkan setelah mati dia tidak akan meninggalkanku sendiri. Keluarga Fengmu sebenarnya membiarkan orang gila ini keluar dan tidak mengirimnya ke rumah sakit jiwa untukku? Ya, ketika orang gila ini menjadi gila, mungkinkah dia membunuh seseorang? Tepat. Bagaimana keluarga Feng bisa membiarkan hal yang memalukan datang ke pesta? Ya. Cepat kirim orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Saya ingin lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Orang ini adalah suami yang aku dapatkan setelah kehilangan ingatan. Oh, suami cepat datang dan selamatkan Nian Nian. Nian Nian ditangkap, suami. Suami. Mereka mengganggu Nian Nian dan bahkan memukulnya. Nian Nian, kepalaku sangat sakit. Mereka adalah orang jahat. Siapa yang melukai istriku? Itu mereka lah, dan mereka berkata mereka ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa. Mereka ingin aku meninggalkan suamiku. Tidak, aku tidak ingin dipisahkan dari suamiku. Nian, jangan takut. Shirai, ku akan selalu berada di sisimu. Kakak, jangan dengarkan wanita ini yang berbicara omong kosong, secara terbuka menuduh Tuan Zheng melakukan pembunuhan dan bahkan memukulnya. Pembunuhan.
Nian, kamu memukul seseorang. Apakah tanganmu terluka? Kakak, Tidak. Bukan Nian yang memukul, itu adalah seorang yang cantik kakak Perry yang menyuruhku memukul. Dan dia juga menyuruhku mengatakannya. Kamu wanita liar tak berpendidikan ini berani berbicara omong kosong, menfitnah saya. Siapin. Feng Yan, apa kau gila? Apakah kau akan membela orang bodoh ini melawan seluruh keluarga Wen? Kamu, seorang pelayan, berani memukulku, kakak? Inikah anjing yang kau pelihara? Sebagai anggota keluarga Feng, kau tidak menghormati orang tua dan mengganggu kakak iparmu. Tamparan ini adalah untuk memberimu pelajaran. Orang-orangku bukan sesuatu yang bisa kau ganggu kapanpun kau mau. Feng Yan, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar memukul saudaramu sendiri karena seorang orang luar. Semua ini karena penyebab sial ini, yang menyebabkan kalian bersaudara saling bermusuhan. Aku bilang, bahkan kelinci pun marah dan akan menggigit. Kamdiu yang berlebihan. Oh, kamu, tidak, aku tidak boleh membuatnya marah. Dia masih memegang 20% saham di grup Feng. Bawa nona itu kembali. Jangan sentuh aku akan pergi sendiri. Feng Yan, nanti kamu lihat. Selama putra saya mengamankan proyek Subak Barat, akan ada waktunya kamu memohon padaku. Proyek Sabar Barat. Zheng Xiao juga selalu ingin hal-hal menjadi semakin menarik. Tuan Muda Feng, akulah. Presiden Zheng begitu angkuhnya. Beraninya kamu mengganggu istriku? Seseorang, keluarkan dia dari sini. Kamu tidak pernah diizinkan muncul di keluarga Fengku lagi. Ini setara dengan putra sulung keluarga Feng memutuskan hubungan sepihak dengan keluarga Wen. Meskipun keluarga Wen kuat, tidak bisa dibandingkan dengan 4 keluarga besar terkenal di Jiangcheng, keluarga Feng, keluarga Wen sudah hancur. Tuan Muda Feng, apakah kamu benar-benar akan melawan keluarga Wen untuk wanita ini? Meskipun keluarga Wen tidak sekuat keluarga Feng, masih termasuk dalam 100 terkaya di Beijing. Beraninya kamu mewakili keluarga Wen? Kamu, Pria, Nian. suami, Nian lelah. Ayo pulang. Ayo pulang. Feng Yan tunggu saja sampai Zheng Xiao memenangkan proyek West Suburb dan membantuku mendapatkan posisi CEO, lalu aku akan membuatmu menderita. Sayang. Agak sakit, tahanlah. sakit, tenang, biar aku tiup. Jangan main-main. Aku akan minta Ibu Wang mengoleskan obat untukmu. Aku tak pernah menyangka anak sulung keluarga Feng masih seorang pria yang polos. Aku benci. Besok temui aku di Hida Plaza. Nyonya, apakah Anda akan keluar? Siapa Anda? Halo Nyonya, saya baru. Anda bisa panggil saya Bibi Wang. Tuan muda sudah keluar, dan mulai sekarang saya akan merawat Anda di rumah. Hehe, Nian ingin keluar dan bermain. Tidak. Tuan Feng telah memerintahkan bahwa tanpa perintahnya, Anda tidak boleh keluar sendiri. Saya ingin keluar dan bermain. Saya ingin keluar dan bermain. Teleponlah. Telepon suami saya. Anda bisa menelepon. Ayo, teleponlah. Suami Nian ingin keluar dan bermain. Mari kita akhiri rapat hari ini di sini. Semuanya rapat ditunda. Ada apa dengan Nian? Perut saya sakit. Saya perlu ke kamar mandi. Baiklah, silakan. Saya akan menunggu di sini untuk Anda. Baik.
Pak Wen, apakah benar Anda? Hebat sekali Pak Wen, sungguh berkah dari langit. Pak Wen, apakah Zheng Xiao si anak nakal itu yang menyakiti Anda? Jika begitu, aku pasti akan menghancurkan anak itu menjadi serpihan. Bagaimanapun, hidupku diselamatkan oleh Anda dulu. Untuk dendamku sendiri, aku akan balas dendam sendiri. Apakah Anda membawa apa yang kuinginkan? Grup Feng Shang akan mengadakan rapat lelang di Lanyuan Yaju. Bos mereka di balik layar juga akan muncul saat itu. 3 hari kemudian, aku ingin menghadiri rapat lelang sebagai anak angkat Anda. Mengapa begitu? Aura Vera ingin orang lain mengetahui identitas asliku dulu. Selain itu, kali ini menghadiri rapat lelang tepatnya untuk sengaja meningkatkan harga agar rantai modal perusahaan putus dan membekukan rekening perusahaan. Bagaimana jika Zheng Xiao tidak menawar pada akhirnya? Dia akan. Jika dia tidak menawar, para pemegang saham perusahaan tidak akan melepaskannya. Oh, aku mengerti. Sudah larut. Jika kita tidak segera pulang, seseorang akan khawatir. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik. Dia di mana? Kami sudah lama menunggu, tapi dia tak kunjung keluar. Nah, kami sudah memeriksa toilet, menyuruh orang mencari, tapi memang tak ada jejaknya. Mungkin Nyonya pergi saat dia keluar. Cepat, cari dia. Meski harus membalikan ida terbalik, kita harus menemukan Nian-Nian. Iya. Pengawasan menunjukkan bahwa Nyonya tak pernah pergi ke toilet, jadi kita tak bisa menentukan dengan akurat lokasinya. Kak, aku menemukan suamiku. Itu dia suamiku. Karena kamu sudah menemukannya, aku pergi dulu. Suami, Nian-Nian, akhirnya aku menemukanmu. Nian-Nian. Kapan kamu mulai memanggilku suami? Suami, apa kamu tidak suka Nian-Nian memanggilmu suami? Aku lihat di TV bahwa kakak dan adik saling memanggil begitu. Kamu orang macam apa? Apa kamu benar-benar bodoh atau cuma pura-pura? Dan kenapa kamu berbohong padaku dan pergi? Kamu sedang apa? Mengomel. Benar-benar mengomel. Nian-Nian tidak suka mengomel. Baiklah. Kebetulan sekali bertemu Feng Xiao dan Nyonya di sini. Ada apa? Aku di sini untuk urusan waktu lalu. Khusus menyiapkan sebuah kalung bernilai puluhan juta untuk diberikan kepada Nyonya. Lihat. Ini kalung itu, yang saya beli dengan 10 juta. Cantik kan? Kamu beli kalung semahal itu? Kamu selalu boros. Kenapa kamu marah? Ini hadiah yang saya berikan kepada diri sendiri untuk ulang tahun ke-23 saya. Saya gunakan uang sendiri untuk ini. Bukan urusanmu. Jadi bukan karena saya tidak cukup baik, hanya karena kamu pikir saya tidak layak. Jijik. Apa yang kamu lakukan? Seekor anjing berani menggonggong di depanku. Suami bilang, Nian-Nian tidak bisa menerima barang dari pria lain, terutama sampah. Kamu. Suami akan marah. Saya sejak kecil tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Wanita ini berani memukulku berulang kali. Nian-Nian, apakah kamu suka kalung ini? Nian-Nian suka. Kalung ini senilai seluruh grup Wen. Wanitaku tidak pernah butuh barang dari pria lain. Nyonya pasti tidak tahu bahwa Leontin ini sebenarnya adalah segel perusahaan. Melihat segel itu seperti melihat CEO. CEO memberikan grup fashion sepenuhnya kepada Nyonya. Lihat. Ini dari suamiku, hadiah untukku. Jauh lebih cantik daripada milikmu. Bermain denganmu seperti bermain dengan anjing. Suami, aku mau makan permen. Terlihat seperti ini. Bagaimana mungkin itu, Wenzi? Aku pasti salah dengar. Pasti. Bagaimana lelangnya diatur? Presiden telah mengatur box VIP untuk Anda. Seluruh venue lelang berada di bawah kendali Anda. Bagus.
Figur ini sangat mirip dengan kucing liar kecilku. Siapa ini? Wanita ini terlihat asing. Mungkin dia tidak sering menghadiri acara seperti ini. Tuan Muda Feng, apakah Anda selesai menyelidiki? Tidak perlu. Siapa orang ini? Juga memakai topeng? Mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi dengan towernya yang seksi, dia memang tidak jelek. Pak Zheng, Anda tampaknya bertekad memenangkan lelang ini. Jadi saya ucapkan selamat lebih dulu di sini, Pak Zheng. Anda terlalu baik, Pak Zhang. Figur ini terlalu mirip dengan jalang itu. Mungkinkah dia masih hidup? Minggir. Mengapa Anda berbicara begitu kasar? Ini bukan pesta topeng malam ini. Dia pasti sangat jelek hingga memakai ini. Tetapi dia lebih cantik darimu. Anda? Mereka lebih cantik daripada Nona Wen. Anda harus tahu bahwa Nona Wen seolah-olah salah satu kecantikan teratas di Jiangcheng. Dia berpakaian begitu menggoda, mungkin dia bukan gadis yang sopan. Dengan pinggang ramping dan kaki panjang, wanita ini benar-benar langka. Nona Wen, Anda menyeksa seperti saudari Anda. Anda tidak bisa hidup tanpa pria. Tidak peduli seberapa glamor Anda berpakaian, Anda tidak bisa berpura-pura berkelas. Bandingkan lihat saya dan menghancurkan mulutmu. Tuan Muda Feng, mengapa Anda membantu wanita ini? Saya penasaran apakah saya punya kesempatan untuk berteman dengan wanita ini. Pergi. Kau wanita, berhenti berpura-pura. Gaun yang kau kenakan, bukankah itu hanya untuk menjual diri? Kecantikan ini cukup temperamental. Dengan menyinggung keluarga Feng dan Wen, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa mundur tanpa cedera sendiri. Kaulah yang berani menyiram Feng Ershao. Kau benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kau? Lalu keberuntungan ini, apakah kau menginginkannya? Kau pelacur rendah, beraninya kau memukulku? Itu ini aku akan dengan benar memberikan pelajaran padamu. Kau. Dasar tidak tahu terima kasih. Penjaga, tangkap dia. Ya, copot pakaiannya. Buang dia keluar untukku. Mari lihat siapa yang berani menyentuhku. Jika kau melakukannya, kau akan menyesal. Dengan kepercayaan dia seperti itu, dia pasti punya latar belakang, kan? Tidak mungkin semua Taipan di Jiangcheng berada di pesta. Bagaimana mungkin ada lagi? Aku bermarga Feng. Bermarga Feng. Gak mungkin keluarga pertama di Beishi, keluarga Feng, kan? Apakah dia benar-benar putri keluarga Feng? The Pringer Silver Feng di daerah perbatasan luar biasa. Bisa dibilang mereka menutupi langit dengan satu tangan. Keluarga Feng adalah keluarga kuno yang telah diturunkan selama berabad-abad. Bagaimana mungkin kau? Mengapa aku tidak bisa? Kau bilang kau bermarga Feng? Kebetulan, ada mantan eksekutif yang bekerja di grup Feng di sini hari ini. Penjaga undang Presiden Jiang untuk melihat apakah Nona Feng ini adalah keturunan keluarga Feng. Dasar aku ingin melihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Bos, apakah wanita ini benar-benar keturunan keluarga Feng? Keluarga Feng tidak memiliki putri di generasi ini. Lalu gadis ini masih menceritakan kebohongan seperti itu? Kebohongan seperti itu terlalu mudah untuk dibongkar. Terus perhatikan. Aku dengar ada orang yang menyamar sebagai nyonya muda grup Feng. Siapa itu? Itu dia Pak Jiang. Dia menyamar sebagai anak keluarga Feng. Saya sedang patahkan kaki si celaka ini. Celaka, beraninya kau bertindak begitu sombong. Apa-apaan ini? Berani kau menyamar sebagai anak keluarga Feng? Siapa bilang aku menyamar? Aku adalah anak angkat perempuan yang baru diadopsi dari Pak Feng He. Anak angkat perempuan? Anak angkat apa? Keluarga Feng telah lama tinggal di kota utara. Selain itu, aku belum menerima kabar bahwa Pak Feng tua telah mengadopsi anak angkat perempuan. Ya Pak Jiang, anak angkat apa? Kupikir dia hanya berbohong padamu. Kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati. Lihat dirimu sendiri, level apa kau? Bagaimana mungkin Pak Feng tua mengadopsimu sebagai anak angkat perempuan? Gerakan ini sudah kau pelajari? Sayang, aku sudah mempelajarinya.
Siapin. Pergi selidiki identitas wanita ini. Juga panggil Wang Ma dan tanyakan apakah Nyonya ada di kamar. Bos, apa kau curiga bahwa wanita ini adalah... Diam. Otak bodohku. Jika wanita itu adalah Nyonya, tidakkah itu berarti bahwa bos besar kita sendiri telah dibodohi oleh Nyonya selama ini? Tuan Zhang, kalau aku jadi kamu, aku akan telepon Tuan Feng sekarang juga. Akhir karirmu tidak hancur karena ini. Baiklah, aku akan telepon. Supaya kamu bisa mati tenang. Tuan Feng, ada seorang wanita muda di sisiku. Dia mengaku sebagai... Anak angkat baruku. Dan aku mengirimnya ke pesta lelang. Ya... Apa? Apakah dia benar-benar anak angkat Feng He? Itu sudah mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Zhang, apakah dia menipu Anda? Sudah kuduga. Wanita seperti dia, bagaimana bisa dia menjadi anak angkat Tuan Feng tua? Kau brengsek. Berani-beraninya kau membohongiku. Kau, bebek liar dari manapun, berani mengaku kau putri kerajaan. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk Tuan Tua. Berani-beraninya kau tidak menghormati nona muda kami. Kau bajingan, kau bahkan berani menyentuh nona muda kami. Tuan Feng telah memerintahkan. Arsiking, siapapun yang menyinggung nona muda akan dipatahkan satu kakinya dulu. Kau bajingan, mari mulai denganmu. Presiden, saya ini raslai undangan dari wanita itu kepada staf. Sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah yang kami berikan kepada keluarga Feng. Apa yang dikatakan Wang Ma? Saya sudah menelepon Wang Ma. Nyonya memang tidak di rumah. Wang Ma sudah mengirim orang untuk mencarinya. Kucing liar kecilku semakin menarik. Presiden, apakah Anda memerlukan saya untuk pergi ke sisi Nyonya? Saya akan pergi. Tidak perlu. Kucing liar kecil itu sudah menemukan pendukung yang baik untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dia seharusnya meluapkan amarahnya. Tuan Zhang, dia adalah putra kedua keluarga Feng. Jika Anda benar-benar mematahkan kakinya, tidakkah Anda takut keluarga Feng akan mengejar Anda? Hanya seorang anak haram dari keluarga Feng. Berani-beraninya dia membandingkan dirinya dengan putri berharga keluarga Feng kita. Kamu. Bawa dia pergi. Iya. Agar tidak mengotor mata nona muda. Tidak, jangan mendekat. Bagaimana mungkin dia, Cepat minta maaf kepada Nona Feng. Nona Feng itu murah hati. Jika Anda minta maaf dengan benar, dia pasti akan memaafkan Anda. Maaf, saya buta dan menyinggung Anda. Saya sudah minta maaf kepada Anda, namun Anda masih memukul saya? Apa? Haruskah saya menerima permintaan maaf Anda, Nona Wen? Kamu. Cukup. Rapat akan segera dimulai. Selamat datang semua ke pertemuan lelang untuk proyek West Suburb. Lelang dimulai dengan 5 juta. 7 juta. 10 juta. 20 juta. 70 juta. Wanita ini sengaja mencari masalah. Feng Jia berbasis di Beicheng sepanjang tahun. Apa gunanya dia memiliki tanah ini? Zheng Xiao dan Wen Yixuan, permainan kita baru saja dimulai. 100 juta. Masih ada tawaran lain? 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta untuk ketiga kalinya terjual? Apa yang kau sembunyikan? Ada 100 juta di kartu ini. Itu adalah mahar yang kusimpan. 100 juta. Jizi, kamu sangat baik padaku.
Zheng Xiao, kamu ingin menggunakan mahar saya, sayangnya keinginanmu akan sia-sia. Wenji, wah Wenji tidak menyangka ini ya. Aku menggunakan simpanan mas kawinmu untuk membayar tanah pinggiran barat ini, yang selalu kau idamkan dan sekarang aku telah mewujudkannya. Pembayaran gagal. Tidak mungkin. Kartu ini seharusnya memiliki 100 juta yuan di dalamnya. Wenji si brengsek itu tidak mungkin menipu aku. Tuan Zheng, kartu ini sebenarnya bukan milikmu, kan? Terus coba. Pembayaran gagal. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Pembayaran gagal. Wenji si brengsek itu? Bahkan setelah mati dia masih menyusahkan aku. Katakan Tuan Zheng, bisakah kau benar-benar mengumpulkan 100 juta yuan itu? Jika tidak bisa, kenapa kau berteriak? Oh, aku ingat sekarang. Kartu ini dibuka 2 tahun lalu oleh Tuan Wen di tempatku, rupanya untuk menabung mas kawin. Astaga, Tuan Zheng tu sangat tak tahu malu, ya. Menggunakan uang mas kawin perempuan. Hei, aku dengar sejak Tuan Zheng mengambil alih grup Wen, perusahaan itu merugi setiap bulan. Jadi grup Wen mungkin bangkrut, kan? Siapa bilang grup Wen bangkrut? Aku adalah akan membuatnya bangkrut hari ini. Apakah mana ada dengan apa yang kukatakan? Tuan Zheng masih ingin membangkrutkan aku? Kau sebaiknya pertimbangkan dirimu dulu. Aturan lelang fashion menyatakan bahwa jika ada yang berani mundur, badge identitas mereka akan diumumkan ke seluruh negeri dan bank akan diberitahu untuk membekukan semua aset dan mereka akan menghadapi larangan industri luas. Tuan Zheng, hari-hari baikmu akan berakhir ya. Tidak. Aku tidak bisa dilarang. Aku sudah berkorban banyak. Aku tidak bisa dilarang. Kau kakak Xiaomu belum dilarang dan kau sudah menendangnya saat dia jatuh. Tak tahu malu. Tampaknya kali ini, hari-hari baik Zheng Xiao benar-benar akan berakhir. Kecuali kita dapat menemukan penerus sejati. Tapi siapa di sini yang dapat mengumpulkan 100 juta yuan sekaligus? Kecuali... Satu-satunya yang dapat langsung mengumpulkan 100 juta yuan adalah ini perempuan. Bagi keluarga Feng, 100 juta hanya setetes air di ember. Nona Feng, karena kau juga menginginkan tanah pinggiran barat itu, kenapa kau tidak... Kakak Xiao, kenapa kau memohon pada brengsek ini? Ikan sudah menggigit umpan dengan cepat. Bagus. Aku bisa menerima. Tapi aku ingin apa yang ada di tanganmu, 5% saham grup Wen, dan... Aku yang ingin kau memberinya pelajaran. Aku ingin kau membuatnya minta maaf dengan berlutut, sampai aku puas. Wen Yixuan Zheng Xiao. Aku juga akan membuatmu merasakan kepahitan pengkhianatan oleh orang-orang tercintamu. Apa? Tuan Zheng, kau tidak benar-benar berpikir bahwa menampar Nona Wen sekali berarti ini sudah selesai, kan? Jangan lupa, Nona Wen baru saja menyatakan bahwa aku adalah perusak rumah tangga. Dan bahkan meminta aku berlutut dan minta maaf, dan mengancam akan menelanjangiku. Kau brengsek, berhenti membuat onar antara aku dan Kak Xiao. Kak Xiao... Oh, jadi Nona Wen dan Tuan Zheng, kalian berdua adalah kekasih. Diam! Kak Xiao adalah tunangan kakakku. Kami... Ya ampun. Jadi itu kakak ipar dan adik ipar. Kakak ipar? Dio. Oh, kalian semua, diam! Nona Feng, aku dan Wen Yixuan dan kakaknya Wenji hanya tumbuh bersama di panti asuhan sejak kecil. Dia suka memanggilku Kak Xiao. Hanya itu saja. Jika Tuan Zheng tidak bisa segera membayar atau menemukan seseorang untuk mengambil alih, maka aku harus mengeluarkan perintah larangan, memberitahu bank untuk membekukan semua aset atas nama Tuan Zheng. Hitungan mundur 5 detik. 5. Tuan Zheng, kesabaran saya terbatas. 4. Sepertinya Tuan Zheng tidak tulus. Kalau begitu, lupakan saja. 3. Nona Feng. Sepertinya Tuan Zheng sudah mengambil keputusan. Tuan Zheng melakukan ini untuk kebaikan grup Wen. Saya yakin Nona Wen bisa memahami kesulitan Tuan Zheng, kan? Ya, saya hanya melakukan ini untuk grup Wen. Oh, kakak, kamu tidak akan menyentuhku, kan? Nona Feng, apakah kamu puas sekarang? Biar saya katakan padamu, saya sengaja membuatmu memprovokasi saya. Hanya untuk momen ini. Bagaimana rasanya dimanfaatkan oleh orang yang kamu cintai? Siapa kamu? Oh, siapa sebenarnya ini? Oh, kamu tidak mungkin dia. Ini tidak mungkin. Ini mustahil. 1.
Saya ingin proyek West Suburb. Pembayaran berhasil. Besok, saya akan mengirim seseorang ke grup N untuk mengambil dokumen transfer kontrak. Ini hanya langkah pertama. Tunggu langkah saya berikutnya. Dia kembali. Ini kakak. Itu dia. Diam, Wenzi. Dia sudah mati. Apakah kamu mengerti? Beberapa orang, mereka dilahirkan beruntung. Dan ketika mereka sedih, ada yang menghibur mereka. Berbeda denganku, aku tak punya apa-apa. Berhenti minum. Serahkan padaku. Keluar. Siapa kau berani-beraninya ikut campur? Karena aku suamimu. Kau tahu siapa suamiku? Kau. Bawa rambut itu ke Benggen dan ambil DNA Wenzi. Periksa apakah cocok dengan Nian-Nian. Setelah laporan keluar, bawa segera padaku. Feng Shao menurutmu nyonya itu Wenze? Ya, Feng Shao. Oh, Nyonya, berapa banyak Anda minum? Diamlah. Ibu Wang, pergi buat sup mabuk. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Saya tidur dengan Feng Ye. Memang, kecantikan membuat seseorang tersesat. Figur halus Nyonya. Tuan Feng tidak tahu bagaimana menahan diri. Nyonya, makanlah sup. Makan dengan baik untuk memelihara diri. Sayang, kita akan pergi ke rumah sakit nanti. Rumah sakit? Tempat seperti apa itu? Kucing liar kecil, kamu cukup berakting. Rumah sakit adalah tempat untuk menemui dokter dan mendapat suntikan. Suntikan? Sayang tidak mau pergi ke rumah sakit. Sayang tidak sakit, suntikan sakit. Ya, bukan karena sayang perlu ke dokter atau disuntik, tetapi karena fungsi kakinya patah, dan sekarang dia terbaring di rumah sakit. Kita adalah kakak laki-laki dan ipar perempuannya, jadi perlu mengunjunginya. Kaki patah? Layak baginya. Hei, tunggu. Godman kirim pulang semalam. Tanda goresan ini, mungkinkah saya yang menggaruknya? Binatang apa? Sayang. Baiklah, mari pergi. Ibu Wang, bantu Nyonya siapkan hadiah untuk kunjungan. Oke. Tidak perlu. Sayang akan menyiapkannya sendiri. Sayang tahu caranya. Oke. Feng Shi, saya pasti akan siapkan sebuah hadiah tak terlupakan seumur hidup untukmu. Sakitnya kambuh lagi? Bibi Shu, apa kata dokter? Anakku yang malang. Dokter baru saja masuk dan berkata, kaki Feng Shi hancur. Semua karena orang bodoh ini. Sejak dia masuk keluarga kita, tidak ada kedamaian di rumah. Dia pembawa sial. Cukup. Orang yang mematahkan kaki Feng sejelas keluarga Feng. Bibi Shu, bagaimana kau bisa menyalahkan Nian-Nian? Mengapa aku tidak bisa menyalahkannya? Sejak dia masuk rumah ini, kalian bersaudara sudah mulai berkelahi satu sama lain. Sekarang kaki Feng Shi juga patah. Aku akan menyalahkannya. Jika bukan dia, siapa lagi yang harus aku salahkan? Kakak, kau masih melindunginya sekarang? Apa yang ibu katakan salah jika bukan karena dia? Kakiku mungkin... Tidak akan patah, dia pelakunya.
Kau tidak berani menyentuh keluarga Feng, jadi kau melampiaskan amarahmu pada Nian-Nian. Kau pikir aku sudah mati? Wanita liar seperti ini dengan asal-usul tidak jelas, apa bagusnya tentang dia? Kau melindunginya begitu banyak. Suami-suami jangan marah. Nian-Nian sudah menyiapkan hadiah untuk Feng Shi. Di mana hadiahnya? Hadiahnya. Oh, hadiahnya di luar. Juhua, kau mencoba mengutuk anakku hingga mati. Apa ini kotaknya? Pakaian pemakaman. Kau benar-benar ingin anakku mati. Aku akan memukulmu hari ini. Ibu. Bibi Su, kau harus berhenti sekarang juga. Nian-Nian berkata putra, Nian-Nian menonton TV dan melihat kakak adik menggunakan hadiah ini untuk diberikan kepada orang lain. Lihat, benda berwarna-warni ini sangat cantik. Keluarlah, kalian semua keluarlah. Apakah kita bermain permainan percikan air? Orang bodoh tetap orang bodoh. Ibu. Apa yang kau lakukan? Kau menyiramkan air panas padaku. Nenek, kita tidak bermain permainan percikan air. Jangan pecikkan aku. Air datang. Oh, putriku, malaikat kecilku yang sayang. Bagaimana bisa kamu mengirim krisan dan pakaian duka kepada Tuan Muda Feng Er? Siapa yang membiarkan mereka mengganggu Feng Yan? Ada apa? Aku melihat di TV bahwa saudara laki-laki dan perempuan semua mengirim hadiah seperti ini. Bagaimana? Apakah Nian-Nian belajar dengan baik? Nyonya, krisan dan pakaian duka itu adalah untuk mereka yang telah meninggal. Meninggal? Oh, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Nyonya, kali ini kamu mengirimnya sangat baik, tapi lain kali jangan kirim seperti ini, oke? Oke. Halo Direktur Wen, aku akan mengirimkan judul yang ditulis oleh akun pemasaran kami untuk Anda periksa secara pribadi. Silakan lihat. Sangat bagus. Ingat untuk mencari beberapa troll untuk berkomentar di bawah tentang dia menggunakan mahar untuk pembayaran. Bagus. Lalu apa? Sebelum aku meninggalkan lelang, aku meninggalkannya kartu nama. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, itu untuk membuat Zheng Xiao keliru berpikir aku menyukainya. Dan lusa, aku akan mengundangnya untuk menghadiri ulang tahunku. Direktur Wen, metode Zheng Xiao kamu? Jangan khawatir, aku punya rasa kesopanan. Bagus, lalu apa lagi yang perlu aku lakukan? Aku perlu kamu memesan hotel untukku atas nama keluarga Feng, dan kemudian mengatur beberapa orang untuk bekerja sama denganku. Bagus. Apa yang kamu temukan? Siapa sebenarnya yang membongkar kejadian malam itu? Belum ada yang ditemukan. Selain itu, blog resmi kita telah dibanjiri. Bodoh, Departemen PR buat apa? Apa yang tertulis di atas? Katakan padaku isinya. CEO Zheng, kamu lelaki yang hidup dari wanita, menggunakan mahar mantan pacarmu, dan bilang itu semua balasan. Dan saham perusahaan kita terus turun. Begitu mencapai batas bawah, perusahaan kita akan bangkrut. Aku kasih kamu 1 hari untuk menghapus semua opini publik. Kalau tidak, jangan kerja di sini lagi, pergi. Bangkrut. Asalkan aku menangkan hati ahli waris keluarga dan telan keluarga Feng. Mulai sekarang, Jiang Cheng akan di bawah kendaliku. Kemarin di lelang Feng Shang yang diadakan grup Wen, CEO Zheng tak mampu bayar harga mahal, nyaris dilarang malam lalu, dan diambil alih taipan wanita misterius. Dilaporkan kartu hitam Tianjing, juga atas nama Wen Ji, mantan presiden grup Wen. Benar-benar tak bisa menahan diri, ya?
Nyonya, kemana Anda pergi? Cepat kembali. Ah, dosa. Ahli waris keluarga Feng apa? Bukankah dia cuma mainan di tanganku? Feng Shao triwulan ini dibandingkan dengan triwulan lalu. Halo Wang Ma, ada apa? Nyonya Feng telah kabur. Dia kabur. Tidak apa-apa Wang Ma. Dia akan kembali. Hal yang saya minta untuk Anda selidiki, bagaimana perkembangannya? Sudah dalam penyelidikan. Setelah laporan keluar, akan segera dikirim ke ponsel saya. Baik, kirim seseorang untuk melindungi Nian Nian secara diam-diam. Sama sekali jangan biarkan dia menderita bahaya apapun. Ya. Presiden Zheng, bagaimana bisa Anda datang begitu pagi? Pelayan bawakan sesuatu untuk nona ini. Lalu saya akan ambil sendiri. Ini. Dan ini. Dan ini juga. Nona Feng memesan begitu banyak. Bisakah Anda menghabiskannya? Maaf, tapi saya suka mencicipi setiap kue. Presiden Zheng mungkin tidak akan marah, kan? Bagaimana bisa begitu? Nona Feng, Anda bisa memesan sesuka Anda. Cukup ini untuk sekarang. Oh, ngomong-ngomong, tambahkan 1 porsi lagi dari kue coklat-coklat. Anda juga suka coklat bebas kue coklat? Ya, sudah suka sejak kecil. Ada apa? Tidak apa-apa, mantan pacar saya juga suka. Mantan pacar? Dari grup Wen, mantan Presiden Wenji dikabarkan telah meninggal. Ya, Wenji telah meninggal. Silakan terima belasungkawa saya. Oh benar, Tuan Zheng. Mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Nian Nian. Feng Nian Nian. Nian Nian. Anda juga dipanggil Nian Nian? Kenapa? Tak, tidak ada apa-apa. Terima kasih. Apakah Anda Wenzer? Tidak, Anda bukan dia. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Ada apa dengan Tuan Zheng? Bukankah ini orang dari berita, si parasit itu? Dia menggunakan uang mantan pacarnya untuk membeli barang lelang, tapi karena kartu banknya tidak diaktifkan, tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi jangan pernah menikahi pria yang hidup dari keluarga istrinya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Hei, saya dengar mantan pacarnya yaitu Presiden Wen telah meninggal. Mungkin dia yang membunuhnya. Satu kata lagi, dan saya akan pastikan Anda membusuk di penjara. Tuan Zheng, apakah Anda baik-baik saja? Tidak, saya baik-baik saja. Tuan Zheng, dalam 2 hari akan ada ulang tahun saya. Ulang tahun Anda? Ya. Seperti yang Anda tahu, saya baru datang ke Jiangcheng dan tidak punya banyak teman. Jadi saya harap Tuan Zheng bisa menghadiri pesta ulang tahun saya. Baik, saya pasti akan datang. Saya pasti akan di pesta ulang tahun Anda mengubah Anda menjadi wanita saya. Selamat ulang tahun. Interior candle. Nian Nian. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nian Nian, kamu kenapa? Aku pusing. Aku panas. Bawa dia ke kamar 342. Baik. Nona Feng? Halo Nona. Tuan Zheng ada di hotel kami dan dia mabuk. Silakan datang ke kamar 342 untuk menjemputnya. Baik, saya akan datang segera. Baiklah. Jangan khawatir, saya tidak akan mengeluh tentangmu.
Feng Nian Nian. Feng Nian Nian. Apa yang kamu lakukan? Berhenti syuting. Semuanya, berhenti syuting. Saya dengar bahwa Nyonya Feng telah mengejar Tuan Zeng baru-baru ini. Benarkah itu? Wanita yang terbaring di ranjang itu tak mungkin Nyonya Feng, kan? Tunangan Tuan Zheng masih hilang sekarang, tetapi sekarang dia di sini bersama Nyonya Feng di ranjang. Apakah kamu ingin membangun persona yang penuh kasih sayang? Tolong jelaskan. Saya tidak pernah mengkhianati Zizi. Saya diracuni. Racun apa? Apakah Nyonya Feng meracuni Tuan Zheng hanya untuk bersama dengan Tuan Zheng? Cara ini terlalu keji, bukan? Feng Nian Nian, sudah saya katakan padamu bahwa hanya Wenji yang ada di hati saya. Mengapa kamu masih mengganggu saya seperti ini? Zheng Xiao, kau masih sama tak tahu malunya? Bangun sekarang juga. Suruh wartawan-wartawan ini keluar dari sini. Bukankah kau hanya ingin aku menikahimu? Baiklah, aku akan menikahimu. Mulai hari ini, kau tidak layak dapat cintaku. Sekarang seluruh negeri tahu bahwa aku tidur denganmu, putri keluarga Feng. Jika kau tidak menikahiku, aku ragu ada keluarga kaya yang berani menerimamu. Nona Feng, keluarlah. Presiden Zheng sudah berkata dia akan menikahimu. Aku dengar bahwa Nona Feng saat di Nancheng dia suka menggoda dan bergaul dengan pria. Kehidupan pribadinya kacau. Kaum atas Nancheng tidak ada yang tidak tahu. Lupakan Nona Feng karena dia terlalu mencintaiku, makanya dia seperti ini. Cepat bangun. Jangan tidak masuk akal. Apa harus aku undang kau? Xuan, kok bisa kamu? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Feng Kitri. Seseorang menggunakan ponselmu untuk menelepon aku, bilang kamu mabuk, dan memintaku datang ke kamar 342 untuk menjemputmu. Begitu aku masuk, aku dipukul pingsan oleh seseorang. Zheng Xiao, Wen Yixuan, hadiah besar yang kuberikan padamu, apa kamu suka? Nona Wen, Rico dan kakak iparmu sedang berselingkuh. Bagaimana kamu bisa menghadapi Nona Wen yang tertua? Mungkinkah mereka sudah terlibat diam-diam sejak lama? Kakak ipar dan adik ipar, berita besar. Cepat, ambil foto. Jangan foto. Jika kamu ambil foto lagi, aku akan hancurkan kameramu. Tuan Zheng, Nona Wen yang kedua. Kematian Nona Wen yang tertua apakah terkait denganmu? Mungkinkah mereka menemukan perselingkuhanmu dan kamu bunuh mereka untuk membungkam mereka? Tolong jelaskan. Mungkinkah kejahatan nafsu? Aku juga dengar bahwa setelah Presiden Wen meninggal, harta keluarga Wen semua ada di tangan Tuan Zheng. Jangan bicara omong kosong. Xuan dan aku tidak bersalah. Kami difitnah oleh seseorang. Difitnah, ya? Lalu siapa yang memfitnahmu? Dia pasti Feng Nian Nian. Dia memfitnahku. Siapa yang memanggil saya? Kamu sudah kemana saja? Saya mabuk, beristirahat di kamar sebelah. Kenapa kamu berada di kamar sebelah? Saya tidak di kamar sebelah. Apakah saya masih di kamar ini? Juga Nona Wen bilang bahwa saya menjebaknya. Untuk apa saya menjebaknya? Kamu masih mau menyangkalnya. Kamu pasti menyuruh pelayan untuk mengambil ponsel pria itu, menelepon saya, dan menjebak saya ke kamar ini, hanya untuk merusak kesucian saya. Nona Wen, kemampuan berceritamu sungguh luar biasa. Sayangnya kamu bukan penulis skenario. Kamu terus mengatakan bahwa saya merusak kesucianmu. Mengapa saya mau merusak kesucianmu? Apakah kamu punya bukti? Hu Nian, saya selalu mengira kamu adalah gadis yang jujur dan baik hati. Saya tidak menyangka kamu begitu jahat. Bukankah baru saja dilelang Xuan menyinggungmu? Jadi kau ingin menggunakan saya untuk merusak kesucian saya? Nona Feng ini begitu jahat. Hanya karena kamu mengganggunya sedikit, kamu mau merusak kesucian seorang gadis? Apakah saya, Feng Nian Nian, perlu merusak kesucian seseorang untuk balas dendam? Mengapa kamu tidak, Nona Wen? Jelaskan dulu. Apa isi foto-foto ini? Tuan Feng, hotel kami yang sederhana, diperhatikan dan diakuisisi oleh grup Fengshang adalah kehormatan kami. Ya, seperti yang diharapkan Tuan Feng, Anda benar. Kecocokan gen antara Nyonya dan Wenji berhasil. Nyonya kami adalah Wenji, CEO baru dari grup Wen. Kucing liar kecil, aku tak pernah menyangka kamu benar-benar dia. Apakah ini yang Nona Wen sebut sebagai kepolosan? Ya Tuhan, Nona Wen, kamu begitu tak tahu malu. Saudarimu sendiri masih hilang, namun kamu sudah bersama kakak iparnya. Aku akan membongkarmu, kalian pasangan mesum. Ingrid, aku tidak melakukannya. Jauhi aku, pergi. Cepat, ambil fotonya. Berita besar, cepat. Hentikan syuting. Wen Yixuan dan Zheng Xiao, apakah kalian puas dengan hadiah besar yang aku kirim? Apa yang terjadi di dalam
Tuan Feng mendengar dari pelayan bahwa Tuan Zheng sedang menghadiri pesta ulang tahun Nona Feng dan difitnah karena tidur dengan Nona Wen. Saya akan mengurusnya segera. Ngomong-ngomong Tuan Feng, saat menyelidiki ibu, saya tidak sengaja menemukan bahwa Zheng Xiao adalah tunangan ibu. Pergi dan beli semua video tentang hubungan mereka dari para reporter dan putarlah mereka di semua layar besar di Jiangcheng berulang kali. Ya. Anggap itu sebagai kejutan sebelum ulang tahun istri saya. Tuan Feng sudah menikah. Bukankah cincin pernikahan di tangan saya cukup jelas? Sangat jelas. Lewat sini, Tuan Feng. Aneh, punggung orang itu sangat mirip dengan Feng Yan. Saya dengar orang yang baru lewat adalah Tin Feng yang membeli hotel kami. Selain itu, saya dengar bahwa Tin Feng ini tampan dan kaya. Aku sangat ingin menikahinya. Aku juga. Kamu bilang orang yang baru lewat dipanggil Tin Feng? Ya, dia adalah Tin Feng dari grup Feng Shang. Seorang bujang berlian seperti dia. Berarti dia sudah punya tunangan. Orang seperti kita mungkin tidak punya kesempatan. Jadi dia adalah presiden dari grup Feng Shang. Jadi saya tidak tahu jenis suami saya sedang sibuk dengan apa akhir-akhir ini. Dan saya tidak pernah melihatnya di sekitar. Tan Feng kena flu. Siapa akan minta seseorang menyiapkan obat flu? Tidak perlu. Tidak ada foto. Saya tidak menyangka tangan Tuan Feng bergerak begitu cepat. Sepertinya kita perlu menerapkan segera rencana berikutnya. Hubungan Nian dan Zheng Xiao sudah berapa lama? Menurut penyelidikan saya, Ibu, kamu dan Saudara Zheng Xiao tumbuh besar di panti asuhan adalah kekasih sejak kecil. Kekasih masa kecil? Sial, bukan apa-apa. Apa kekasih masa kecil? Kalau mau mati, matilah sepenuhnya. Ayo, sedikit. Kekasih masa kecil apaan? Pada akhirnya, bukankah masihan Presiden Feng kita yang tak terduga? Itu hanya setahun lebih awal, pertunangan. Itu saja. Dan pada akhirnya, bukanlah masih Presiden Feng kita yang menikahi ibu. Bertunangan? Ya, tapi Zheng Xiao dan ibu, pertunangan mereka tidak pernah diumumkan secara publik. Omong-omong Presiden, saya sedang menyelidiki identitas ibu. Yayasan khusus pergi ke keluarga Wen. Menemukan ini adalah telepon ibu. Presiden Feng, Anda kembali. Baru saja, asisten Xie menghubungi saya dan mengatakan Anda pilek. Saya akan menyiapkan sesuatu untuk Anda segera. Apakah Nian sudah kembali? Ibu sudah kembali lama sekali. Dia sedang mandi di kamarnya sendiri. Kamu. Wang Ma, Ah, apakah kamu memasak sesuatu yang enak? tidak, Feng Yan sakit, jadi saya sedang merebus sup jahe. Hulgen sakit. Suami Wang Ma sakit. Kemudian Nian ingin pergi menemuinya. Oh, baiklah. Ponsel ini benar-benar ponsel saya. Zheng Xiao, Wen Yixuan, saya akhirnya bisa mengungkapkan kalian berdua karena menggelapkan aset perusahaan dan bukti pembunuhan kepada publik. Kalian tunggu saja. Apakah dia menyelidiki saya? Dia sudah tahu identitas saya sejak lama. Sayang, kau benar-benar pura-pura bodoh. Biar saya lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kirim seseorang untuk diam-diam membantu Wenzi.
Tanggani Soko dan Beng Isen. Ini Presiden Feng. Halo Presiden Wen. Saya sudah dapatkan ponsel saya kembali. Ini semua buktinya, bahwa Zhang Xiao dan Wen Yixuan bersekongkol mencuri aset perusahaan. Dan juga bukti bahwa mereka mencoba membunuh saya. Bagus. Jadi seperti apa kali kamu berencana membongkar mereka sekarang? Jika Xiao adalah Zhang Xiao, apa yang jadi kami lakukan selanjutnya? Saham Wen Group sudah jatuh. Jika saya adalah dia, saya akan segera mengadakan konferensi pers untuk meredakan situasi. Baik. Saya akan membongkar mereka di Jiangcheng, di depan semua wartawan. Membuka kedok diri mereka yang sebenarnya. Baik. Kak, aku sakit. Tuan Zheng, sekarang seluruh Jiangcheng tahu tentang hubunganmu dengan Nona Wen. Selain itu, saham grup Wen sudah jatuh ke batas bawah. Jika dana tidak segera disuntikkan, tidak hanya Wen atau menyatakan kebangkrutan, tetapi semua aset pribadimu juga akan dibekukan. Jelas, dia cemburu karena kau memilikiku di hatimu, ingin menghancurkanku, dan membuatku meninggalkanmu sepenuhnya. Aku tidak menyangka sisilan Feng Nianian ternyata mencintaiku sampai cemburu membuatnya gila. Tuan Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Weibo resmi perusahaan penuh dengan komentar negatif. Apa yang harus gitu, Leisin? Tentu saja adakan konferensi pers dan katakan bahwa semua ini adalah rekayasa melawanku. Baik, aku selesai menangisnya sekarang. Lebih baik kau berdoa bahwa aku bisa menjadi presiden grup Wen dengan lancar. Kalau tidak, aku akan mengirimkanmu ke tempat lain. Tuan Wen, Anda benar-benar menebak dengan tepat. Menurut pesan yang disampaikan oleh pembantu keluarga Wen, Zheng Xiao akan mengadakan konferensi pers hari ini. Konferensi pers Zheng Xiao adalah untuk mengklarifikasi hubungannya dengan Wen Yixuan. Baik. Zheng Xiao, Wen Yixuan, akhir kalian telah tiba. Sayang. Suami. Sayang, tenanglah. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu sepenuhnya dan mengangkatmu ke puncak. Aku mendengar dari pengasuh Wang bahwa Sayang sedang menggambar hari ini. Sayang suka menggambar. Tapi aku baru saja mendengar bahwa Sayang tampaknya sedang berbicara dengan seseorang. Ada apa? Sayang. Sat. Aku sedang berbicara dengan seorang kakak yang cantik. Menyedihkan, sangat menyedihkan, tertutup darah di seluruh tubuh. Nak, kamu berbohong. Ayo, mari kita pergi makan. Oke, semua tidak saya ingin membahas rumor tentang saya dan putri kedua keluarga Wen selama 2 hari terakhir. Kami berdua difitnah oleh orang lain. Pelakunya telah ditemukan. Orang ini bernama Jiaming. Dia adalah direktur keuangan dari grup Wen. Setengah bulan yang lalu, dia dipecat oleh saya karena menggelapkan dana publik. Jadi Tuan Zheng berarti bahwa orang ini menyimpan dendam dan merencanakan untuk merusak reputasi Tuan Zheng. Ya, di pesta ulang tahun Nona Feng, dia membius saya. Dia menggunakan ponsel saya untuk menelepon putri kedua keluarga Wen, mengundangnya ke hotel, memukulnya hingga pingsan, dan menempatkannya di tempat tidur saya. Dia menciptakan adegan memalukan. Anda semua kalian, saya telah masuk daftar hitam di industri. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Tuan Zheng dan putri kedua, Wen benar-benar difitnah. Orang itu pantas mati mengenaskan. Orang seperti itu seharusnya dikirim ke penjara. Saya selalu tahu bahwa dengan perasaan mendalam Tuan Zheng terhadap Presiden Wenzi, bagaimana mungkin dia selingkuh? Lalu foto berciuman Tuan Zheng dan putri kedua Wen yang dihasilkan Nona Feng. Bagaimana seharusnya Tuan Zheng menjelaskannya? Nona Feng juga difitnah. Foto ini adalah hasil editan. Tuan Zheng, saham grup Wen telah pulih. Hari ini saya akan mengumumkan sebuah pesan. Apakah Tuan Zheng resmi mengambil alih posisi CEO grup Wen? Saya umumkan bahwa mulai hari ini, saya akan menduduki posisi itu. Apa ini? Ini sangat menakutkan. Kak Xiao, apakah kakak sudah kembali? Dia pasti sudah kembali.
Wenzi sudah meninggal. Kamu mengerti? Alangkah hebatnya pertunjukannya. Oh, lukisan ini sangat menakutkan. Gadis yang terbunuh dalam lukisan itu sangat mirip dengan mantan CEO grup Wenji. Nona Feng, jangan bicara omong kosong. Tolong pergi. Ada apa? Apa saya mengatakan sesuatu yang salah? Dan Feng dalam lukisan itu sangat mirip dengan Anda, Tuan Zheng. Jangan buat keributan lagi. Saya tahu kamu tidak suka Yixuan. Pidang kamu marah karena saya tidak mengusirnya. Tetapi kamu tidak bisa dimanipulasi oleh seseorang dengan niat jahat. Saya buat keributan. Bukankah begitu? Kamu hanya ingin memonopoli Kak Xiao dan mendapatkan cintanya. Jadi kamu melakukan lelucon rendah ini untuk menarik perhatiannya. Benar-benar, kau begitu wanita yang kejam sampai-sampai kau mau menghancurkan aku. Baguslah. Aku cuma ingin menghancurkanmu. Apakah kau merusak lukisan ini? Ya, doaku lakukan. Apa yang kau mau? Apa, Bapak Zheng? Karena kau begitu pintar, mengapa kau tidak menebak apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Kau wanita egois dan hina? Apalagi yang bisa itu? Bukankah itu cuma untuk mendapatkan Kakak Xiao? Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Di hati Kakak Xiao, takkan pernah ada tempat untukmu. Baiklah. Kau terus mengulangi kata-kata yang sama. Tidak bisakah kau mencari cara lain untuk mengutuk? Kau... Nona Feng, aku tahu kau adalah anak angkat keluarga Feng. Ingin menggunakan pernikahan untuk mengukuhkan posisimu. Jika kau berlutut hari ini, dan minta maaf padaku dan Yixuan, aku akan memaafkanmu. Bapak Zhang, mengapa kau begitu percaya diri? Bagaimana bisa kau pikir aku akan berlutut dan memohon padamu? Bermain sulit didapat, begitu bukan? Nona Feng, jika kau tahu kapan berhenti, aku mungkin pertimbangkan menikahimu. Kalau tidak, kau takkan dapat apa-apa. Bapak Zheng, ayo bertaruh. Taruhan apa? Langkah selanjutnya, apakah itu akan merusak reputasimu? Apa yang ingin kau lakukan? Saatnya menutup jaring. Mengapa kamu punya ini ponsel? Apakah Tuan Zheng familiar dengan ini ponsel? Zheng Xiao, kamu bersekongkol dengan saudariku, berkomplot untuk menggelapkan aset perusahaan dan berusaha merebut grup Wen. Saya sudah memanggil polisi. Cheng Xiao, Wen Yixuan, kesialanmu telah tiba. Ya Tuhan, benar-benar Tuan Zheng dan Nona Wen kedua yang membunuh Tuan Wen. Sungguh sepasang bajingan. Tapi Wenzi ini cukup menyedihkan. Tunangan dan ipar keduanya tidur bersama. Ini membuat grup perusahaan jatuh ke tangan sepasang bajingan ini. Ya, sungguh sepasang bajingan. Ketika saya keluar, saya akan segera membongkar kejahatan mereka ke publik. Diam. Kalian semua, diam. Siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya Anda? Dan siapa saya? Saya adalah Wenji. Dia sebenarnya adalah saudari saya, dan dia telah kembali. Diam. Apa yang Anda takutkan? Saya sudah membunuhnya sekali, dan saya bisa membunuhnya lagi. Anda bukan Wenzi. Saya telah melihat Anda. Anda adalah Nyonya Feng. Anda bodoh. Bukti. Dan saudari saya, di lengan kanannya, memiliki tanda lahir bunga plum. Anda tidak memilikinya. Cheng Xiao tidak tahu, dan Anda juga tidak tahu. Saya tidak pernah memilikinya. Tanda lahir bunga plum apa? Itu hanya keinginan sesaat atau sementara yang saya pasang. Wenzi sudah mati. Apakah Anda pikir Anda bisa memutuskan segalanya? Ya, kami selalu benar. Kematian saudari saya telah menyebabkan saya kesakitan yang tak tertahankan. Bagaimana saya bisa berbohong tentang itu? Bukankah ini seperti menggaruk luka dengan garam? Wen Yixuan, Xiao adalah saudari kandung Anda. Dan sekarang untuk pria ini, apakah Anda membantu orang jahat? Seseorang bawa wanita gila ini dan usir dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Mengapa dia di sini? Semua, ayo lihat. Wenzi apa? Dia hanya seseorang yang Tuan Muda Feng temukan dengan wajah identik dengan Wenji untuk menganeksasi Wen Group. Keluarga Feng sungguh tidak tahu malu. Mereka menemukan orang gila untuk menyamar sebagai jenius bisnis. Wenzi benar-benar konyol. Iya, saudari saya Pak. Gimana mungkin saya tidak mengenalinya? Wanita ini hanya memiliki gangguan delusi. Berfantasi setiap hari bahwa dia seorang wanita kaya dan berkuasa. Dia terus ganggu keluarga. Kakak Xiao, Tuan Muda Feng, saya menyarankan Anda untuk menjauhi wanita ini. Hati-hati suatu hari dia mungkin mengkhianati Anda.
Wanita saya, apakah Anda pikir Anda mengenalnya lebih baik daripada saya? Ini adalah laporan kecocokan genetik istri saya dan Wenji. Laporan menunjukkan bahwa gen mereka cocok sempurna. Foto bisa dipalsukan, apalagi dokumen. Kecuali Anda bisa membuka berangkas yang menyimpan Leontin Giok pengendali Wen Group. Mengapa saya tidak berani? Tuan Muda Feng, sebelum memalsukan lain kali, periksa lebih jelas. Penjaga! Usir mereka untuk saya. Konferensi pers Wen Group bukan untuk sembarang orang untuk masuk. Bagaimana jika saya membukanya? Wenzi, karena kamu datang ke pintu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang bawa berangkasnya masuk. Berangkasnya ada di sini. Jika kamu sekarang mengaku bahwa kamu adalah penipu, bersujud dan menyembah kepadaku dan kakak Xiao beberapa kali, mungkin aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Bagaimana jika aku tidak mengaku? Aku pikir kamu hanya bersikap keras kepala. Jika kamu tidak bisa membukanya, bersujud dan minta maaf kepada kami, lalu merangkak keluar. Jangan salahkan aku jika kebetulan aku benar-benar membukanya. Kalian berdua akan bersujud di penjara. Bagaimana mungkin ini? Kamu palsu, bahkan jika kamu mencoba 100 kali, kamu tidak bisa membukanya. Tepat, kamu hanya seorang penipu. Why, dan kamu masih ingin membuka berangkas keluarga Wen? Mimpi! Taruhan adalah taruhan. Menurut apa yang dikatakan Tuan Zheng, kamu sekarang harus bersujud dan merangkak keluar. Aku sudah menyuruh Xuan Xuan mengganti berangkasnya. Wensi, hari ini kamu harus mati. Aku tahu sekarang. Berangkas ini memiliki masalah. Presiden, saya curiga mereka mengambil berangkas asli. Haruskah saya pergi memeriksa? Anda punya 3 menit untuk membawakan saya berangkas asli. Baik. Ini palsu. Kalau begitu, tunjukkan padaku berangkas asli. Palsu tetaplah palsu. Berlutut untukku, sekarang? Cepat, keluarkan kameranya untuk mengambil foto. Video putri sulung keluarga Feng yang menikah, sedang berlutut. Unggah online. Merangkak keluar seperti anjing gila. Ini pasti akan viral keesokan harinya. Berlutut, minta maaf dan merangkak keluar. Tunggu sebentar, anjing gila. Kau akan merangkak keluar seperti anjing. Tuan Muda Feng, wanita seperti ini, dilempar ke jalan, aku ragu ada pria yang berani mengambilnya. Aku akan urus urusanku sendiri. Kau, wanita gila! Yang berani memukulku? Baik, aku akan membuatmu mati dengan cepat sekarang. Berangkas asli itu ada di tanganku. Image. Saya Wenji, Presiden Grup Wen. Benarkah? Tidak tahu. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Nian, saya sudah menelepon polisi, dan polisi akan segera datang. Ternyata kalian berdua sudah berselingkuh sejak lama. Kamu tahu? Dia sudah tidur denganku. Jadi kamu suka sepatu usang yang kubuang dan memperlakukannya seperti harta karun. Siapa di antara kalian Zheng Xiao dan Wen Yixuan? Kak, saya salah, tolong lepaskan saya, ya? Sejak kamu dan Zheng Xiao mengemudi dan menabrakku, kakakmu sudah mati. Setelah melakukan begitu banyak hal buruk, kamu juga harus menghadapi hukuman hukum. Tidak, lepaskan saya. Mengapa kau belum mati? Bajingan, kau masih belum mati? Bagaimana mungkin aku mati? Aku beri kau 2 pilihan. Masuk penjara, atau... Jangan menikahi Wenze. Aku tak bisa masuk penjara. Wenze, bukankah kau ingin aku menikahimu? Aku akan... Asalkan kau memaafkanku. Lalu berlutut dan mohon padaku. Kau akan pertimbangkan, oke? Aku salah. Maafkan aku. Wenze, maafkan aku. Aku sungguh hanya mencintaimu. Kau bajingan. Kau tak layak dapat maafku. Kau mempermainkanku.
banci ku beritahu kau. Misi di domain, aku akan bawa kau bersamaku. Wenji, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan kau ketahui identitasku? Aku curiga sejak dulu. Lalu mengapa tak kau ungkap aku? Karena aku ingin kau balas dendam tanpa batas. Hanya dengan membalas dendam sendiri itu cukup memuaskan. Terima kasih. Oh, Nyonya, Anda sudah kembali. Di mana suami saya? Suami saya ada di rumah. Suami saya, Dia ada di atas di kamar. tolong ganti dengan kain yang lebih kecil. Baik. Tuan Feng, Nyonya sekarang secara resmi mengambil alih grup Wen. Jelas Anda juga akan mentransfer saham grup Feng Shang kepada dia. Saya pikir itu tidak perlu. Feng Xi dan Xu Fangli mungkin sudah mendengar berita itu sejak lama. Nian Nian mematahkan kaki Feng Xi. Jadi mereka pasti tidak akan membiarkannya. Tuan Feng, saham grup Feng saat ini kami hampir memperoleh mereka. Apakah Anda ingin menutup jaring lebih awal? Ya, saya ingin sebelum mereka melukai wanita saya, menyelesaikannya terlebih dahulu. Lalu, apakah Anda masih ingin melanjutkan menyembunyikannya dari Nyonya? Anda adalah ketua grup Feng Shang. Tapi itu tidak baik. Sebelum semua bahaya terselesaikan, lebih baik dia tahu sesedikit mungkin. Apakah Anda tidak percaya pada Nyonya? Saya terlalu percaya padanya. Jika dia mengetahui, dia pasti akan khawatir dan mungkin menyembunyikannya dari saya dan menyelesaikannya sendiri. Kemudian dia pasti akan terseret ke dalam pusaran kotor keluarga Feng. Ya, saya mengerti identitas Anda. Saya pasti tidak akan memberitahu Nyonya. Apa yang tidak Anda biarkan saya ketahui? Apa yang Anda lakukan? Ini... Shibing, berikan saya surat utang. Ya, itu benar. Adik saya ingin belajar di luar negeri, jadi saya meminjam uang dari Feng Zong. Saya takut Anda tidak setuju, jadi saya menyembunyikannya dari Anda. Benarkah? Ya, Feng Zong, Ibu, saya akan pergi sekarang, jadi tidak mengganggu kalian berdua. Adiknya. Apa masalahnya sebenarnya? Han saja tahu. Saya Wenji, CEO Grup Wen. Jadi kamu, Wenji, yang membuatku kehilangan satu kaki. Wenji, tunggu saja. Dengan kami bertiga di sini, bahkan Raja Surga pun tak bisa menyelamatkanmu. Minggir. Apa yang kamu mau? Gadis, berbayar Sirwan membayar untuk membunuhmu. Jika kamu meresnya dengan baik, aku akan berbelas kasih dan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Hahaha, bos. Gadis ini sangat cantik. Jauh lebih cantik daripada para aktris itu. Hahaha, benar. Lihat betapa ramping pinggangnya, sangat lembut. Tentu saja barang bagus untuk bos dulu. Pergi main di tempat lain. Bahkan Nyonya Feng yang terhormat pun bukan apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, kakak. Jangan bergerak. Jangan mendekat. Jika kamu mengambil satu langkah lagi, gue akan mengambilnya option. Baiklah, rapat hari ini berakhir di sini. Bos, saya mendeteksi lokasi ibu tidak di grup Wen, tetapi di padang gurun pabrik terbengkalai. Oh tidak, dia dalam masalah. Kumpulkan orang dan ikut saya untuk menyelamatkan Nian Nian. Ya... Kamu berhenti di sana. Berhenti, kau brengsek.
Jangan lari. Feng Yan, Maaf, saya terlambat. Nian, berikan pukulan keras kepada mereka itu. Bos Feng, selamat istri Anda hamil. Ini adalah laporan tes kehamilan, dan dia mengandung anak kembar. Dia memiliki seorang anak dan itu milikku. Sialan, Feng Zong. Menurut apa yang dikatakan para penculik, adalah Feng Ershao yang memerintahkan mereka untuk menyakiti Nyonya dengan tujuan membalas dendam padanya. Patahkan kakinya. Baik. Sangat bagus. Fedai Sami Pivalyokan seserang itu membunuh Nian. Haha, dia membuatku kehilangan satu kaki. Aku akan mengambil nyawanya untuk mengganti kakiku. Ada apa? Mencari kematian. Feng Yan, kamu gila. Aku adalah saudaramu. Jika kamu berani membunuhku, besok semua orang di Jiangcheng akan tahu bahwa kamu telah membunuh saudaramu sendiri. Ya, jelas ada yang akan tahu. Grup Feng Shang akan memblokir berita apapun yang terkait denganmu. Grup Feng Shang? Kamu... Ya benar, Feng Zong, dia adalah bos belakang layar terbesar dari grup Feng Shang. Selain itu, Feng Shang kami telah mengakuisisi 40% saham grup Feng Shi. Itu membuat kami menjadi pemegang saham terbesar grup Feng Shi. Feng Shi, dengarkan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Feng. Hati-hati. ini semua salahmu. Aku hampir tidak bisa jalan sekarang. Ya, ini salahku. Ini semua salahku. Jangan bergerak. Hei, aku tidak berani minta CEO grup Feng Shang untuk memijit kakiku. Masih menyimpan dendam? Hei, apa dengan sikapmu? Kamu menyesal? Jika kamu menyesal, biar ku beritahu, aku akan... Menceraikanmu dan kabur saat hamil. Jangan sekali-kali memikirkannya. Dalam hidup ini, kamu tak akan pernah meninggalkanku. Maafkan, pijitlah. Semoga setiap gadis dapat keluar dari bayang-bayang sendiri, bertemu kehangatannya sendiri, dan memilikinya menemani seumur hidupnya.